Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fitrianto Salsabila dari kelompok 5 mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang cloud computing atau komputasi awan. Yang dimaksud dari cloud computing atau komputasi awan merupakan metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Yang dimaksud sumber daya dari cloud computing adalah contohnya aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan juga perangkat lunak. Cloud computing juga merupakan opsi yang populer. Kenapa dikatakan populer? Karena cloud computing ini memiliki banyak keuntungan. Contoh dari keuntungan cloud computing adalah irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan juga keamanan. Jadi dalam perusahaan banyak yang menggunakan cloud computing untuk menyimpan data. Kenapa dinamakan cloud computing? Karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Cloud computing juga bersifat publik dan juga privat. Public cloud computing menyediakan layanan secara publik di internet, sementara di sisi lain private cloud computing hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu saja. Ada juga opsi yang namanya hybrid yang mengkombinasikan antara public cloud ataupun private cloud. Contoh dalam pemanfaatan cloud computing yaitu memberikan penggunanya serangkaian fungsi, contohnya kayak email. Dari contoh email ada layanan Zimbra Mail, terus juga ada penyimpanan backup, pengambilan data, terus juga ada membuat dan mengetes aplikasi, menganalisis data, streaming audio dan juga video, contohnya kayak Spotify, YouTube. Cloud computing ini bukan termasuk dari bagian teknologi seperti contohnya kayak microchip ataupun telepon genggam. Sebaliknya tuh cloud computing ini merupakan suatu sistem atau sebuah sistem yang memiliki 3 layanan. 3 layanannya yaitu ada SaaS atau Software as a Service. Software as a Service ini melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada pengguna yang biasanya memberikan melalui metode pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Office 365. Terus selanjutnya ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Dalam metode ini melibatkan pengiriman suatu file dari sistem operasi server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand, dan juga perlu membeli perangkat lunak ataupun server. Contoh yang populer dari tipe IaaS ini adalah public cloud dari Indo dan Microsoft Azure. Yang ketiga ada PaaS atau Platform as a Service, yang disebut-sebut Platform as a Service ini yang paling kompleks dari SaaS dan juga IaaS. Selanjutnya adalah pengaplikasian dari cloud computing. Ada WPS, kemudian Google Drive, lalu Workspace, Terabox, MI Cloud, dan juga Gmail atau email. Cloud computing ini memiliki banyak keuntungan, yaitu cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote, tapi juga dapat mengecek email di komputer manapun ataupun bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox ataupun Google Drive. Nah, maka dari itu perusahaan-perusahaan ini menggunakan cloud untuk
memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan itu harus membeli, memiliki, dan juga membangun manajemen informasi teknologi IT mereka sendiri. Dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Cloud juga membuat para karyawan bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop ataupun komputer. Saat ada perangkat lunak atau program yang membutuhkan update, tinggal download aja terus tanpa menggunakan cara tradisional, contohnya kayak menggunakan disk ataupun flash disk. Contohnya aplikasinya Adobe, penggunaannya bisa mengakses aplikasi melalui Creative Cloud dengan model subscription. Memungkinkan penggunanya mengunduh versi terbaru dan juga memperbaiki program lebih mudah. Berikut adalah beberapa penyedia layanan cloud yang populer di Indonesia. Ada Indonesian Cloud, terus AWS atau Amazon Web Service, kemudian Microsoft Azure, IBM Cloud, Alibaba Cloud. Lanjut cara kerja dari cloud computing. Setiap variasi itu memiliki dua elemen yang sama, yaitu elemen pusat data terletak di luar lokasi dan harus memiliki akses internet. Juga sumber daya server pusat data ini dikumpulkan untuk menciptakan platform yang sangat besar yang juga siap menampung layanan virtual. Kemudian sumber daya yang dikumpulkan ini disusun secara dinamis sehingga pengguna dapat mengakses penyimpanan tambahan jika diperlukan. Terus juga sumber daya yang tidak terpakai akan dikembalikan ke cloud jika nggak diperluin lagi. Kemudian penggunaan sumber daya sesuai permintaan akan diberikan skalabilitas dan juga fleksibilitas yang hampir dan tidak terbatas. Alasannya itu karena kebutuhan cloud computing ini akan terus berubah ataupun dinamis. Oke, sekian dari penjelasan mengenai materi cloud computing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.